Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup menarik nih. Coba dari layar yang ada di depan kalian bisa menebak tidak kita mau mempelajari tentang apa? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan, ya, tumbuhan di sekitarku. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana tumbuhan itu berkembang dan bagaimana tumbuhan itu berinteraksi dengan lingkungannya. Coba setelah kita mempelajari tentang materi ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan dan bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi apa saja aspek penting yang berpengaruh pada pertumbuhan tumbuhan. Semangat tidak? Semangat, Oke, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Boleh. Gimana ice breakingnya? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung berterbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke depan siap belajar. Takut-takutan, tangan diputar. Lulur-lulur, jangan sampai bingung. Siap belajar. Ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin bertanya dulu nih. Siapa di sini yang halaman rumahnya itu ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Aku nih. Apa coba tanamannya? Tanaman janda bolong. Itu termasuk tanaman hias ya? Ya. Coba ada yang menanam tanaman obat-obatan? Obat-obatan. Aku, Bu. Apa? Jahe. Jahe, ya bisa. Nah, anak-anak hebat ini suka menyiramnya tidak ya? Suka. Iya, harus ya karena tanaman itu juga membutuhkan air, sangat membutuhkan air. Kenapa? Karena air itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, karena tanaman juga itu memiliki banyak manfaat ya untuk kehidupan kita. Jadi kita itu harus menjaga dan merawatnya. Nah, menjaga dan merawat tumbuhan itu juga termasuk ke dalam sikap menjaga alam. Oke, siap nih masuk ke materinya? Siap, Bu. Nah, ada pertanyaan lagi nih sebelum ke materi. Anak-anak ini pernah gak sih kayak mengidentifikasi atau memperhatikan pertumbuhan pada tumbuhan? Pernah gak? Pernah, Bu, aku. Pernah. Oke. Ada yang tahu nggak tujuan dari perkembangbiakan tumbuhan itu untuk apa? Untuk Bertumbuh, berkembang biak, tambah banyak. Iya, betul sekali. Nah, coba ada yang tahu tidak perkembangbiakan tanaman itu ada berapa macam? Yo, ada yang tahu? Ada dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, apa sih perkembangbiakan generatif itu? Nah, perkembangan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dengan caranya itu menanam biji atau bisa dengan melalui penyerbukan. Nah, kalau vegetatif itu perkembangan tumbuhan yang tanpa melalui biji. Nah, vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua ya. Ada yang alami yaitu tanpa
bantuan manusia. Dan yang kedua itu ada secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Nah, untuk yang tanpa bantuan manusia, coba ada yang tahu tidak? Ada berapa macam? Banyak, Bu. Ada banyak. Ada apa saja? Pohon jambu. Ya, maksudnya perkembangannya bagaimana? Oke, kita bahas ya di slide selanjutnya. Nah, vegetarian. Coba hitung ada berapa? 7. Ada 7 saja. Tunas, tunas daun, ubi batang, ubi lapis, ubi akar, spora, akar tinggal. Akar tinggal. Nah, kalau tunas itu bagaimana sih? Perkembangbiakan tunas itu? Tunasnya ada ininya, ada 1 tapi berkembang biak. Iya, betul sekali. Nanti itu akan tumbuh kalau kita tuh biasa menyebutnya anakannya ya. Nah, nanti itu akan tumbuh di dekat batang induknya. Contohnya seperti apa coba tumbuhannya? Ayo. Pisang. Bisa. Apa lagi? Nanas. Ya, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada tunas daun. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu tunas daun? Bagaimana perkembangbiakan dengan tunas daun? Daunnya banyak. Daunnya banyak. Oke. Kalau tadi tunas itu tumbuhnya di dekat batang induknya. Kalau tunas daun itu nanti tumbuhnya itu di daunnya, ya, di ujung daunnya. Coba siapa yang bisa mencontohkan tumbuhannya? Pernah melihat tidak di daunnya itu ada tumbuh lagi tunas? Apa? Cocok? Iya. Selanjutnya adalah umbi batang. Kalau umbi batang bagaimana umbi batang? Umbi batang Yaitu perkembangbiakan yang batangnya itu bertumbuh dan berkembang di dalam tanah. Ya, contohnya apa? Seperti singkong. Ya, seperti kentang contohnya. Oke, next. Sekarang kita ke umbi lapis. Siapa yang bisa menjelaskan atau pernah mendengar nih perkembangbiakan melalui umbi lapis itu seperti apa? nggak pernah dengar. Ya, oke, kita bahas ya. Berlapis-lapis, Bu. Iya, berlapis-lapis. Jadi perkembangbiakannya itu daun yang memiliki lapisan yang rapi dan rapat. Coba pernah lihat tidak tumbuhan yang daunnya itu berlapis-lapis dan rapat? Apa? Tumbuhan. Ayo. Oh ya. Yang apa? Jadi ya, si daunnya itu berlapis-lapis, padat dan rapat. Bawang merah. Betul sekali. Nah, selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar bagaimana? Tadi ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar. Sekarang bagaimana? Umbi akar. Tumbuhnya di dalam akar. Iya, betul sekali. Nah, nanti si akarnya itu akan menjalar karena si akarnya itu mengandung cadangan makanan. Jadi nanti itu si akarnya itu menjalar seperti itu. Contoh tanamannya apa? Ada yang tahu? Talas. Bisa. Terus apa lagi? Wortel. Ya. Hal selanjutnya spora. Spora itu apa sih? Ada yang pernah mendengar spora itu apa? Jamur. Nah, ya, spora itu sebetulnya spora itu adalah salah satu inti sel yang fungsinya itu berubah menjadi alat perkembangbiakan. Jadi tidak semua tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan spora ya. Cuma beberapa saja. Contohnya itu seperti tumbuhan paku-pakuan ya. Betul tadi ada jamur. Nah, terakhir nih akar tinggal. Akar tinggal coba. Tadi ada yang menyebutkan menanam jahe. Nah, akar tinggal itu bagaimana? Oh iya, buahnya ada di dalam tanah. Bukan di dalam tanah, tapi si pertumbuhan dan perkembangbiakannya itu ada di permukaan tanah. Jadi nampak
tampak gitu di permukaan tanah. Contohnya seperti tadi kayak kunyit, jahe ya, dan banyak lagi. Nah, itu adalah cara perkembangbiakan vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Sekarang tadi apa satu lagi? Perkembangbiakan bukan vegetatif buatan. Betul sekali. Kalau vegetatif buatan itu berarti dengan bantuan manusia. Ada yang tahu apa saja? Sebelum ibu bahas, sebelum ibu tampilkan. Ayo, ada yang tahu? Oke, kita bahas dulu. Ya, kita bahas ya. Nah, ini vegetatif buatan. Ada apa? Mencampur, mengentel atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, berunduk. Kalian pernah dengar tidak istilah mencangkok? Pernah, bukan? Iya, pasti sudah tidak asing lagi ya. Kalau melakukannya pernah tidak mengimplementasikannya? Itu belum. Nah, kalau mencangkok itu yaitu perkembangbiakan yang nanti itu si batang yang si kulit yang ada di batangnya itu dikupas, lalu nanti dibungkus oleh apa biasanya? Pernah lihat tidak? Ada tanah dan dibungkus plastik. Itu mencangkok. Kalau mengenten atau menyambung, bagaimana coba? Ada yang pernah melihat? Yang pernah. Kalau mengenten atau menyambung itu jadi menyambungkan dua batang tanaman yang bisa sejenis ya, yang sejenis. Nah itu dinamakan menyambung. Kalau okulasi atau menempel itu bagaimana? Ditempel. Iya, betul sekali. Namanya menempel, jadi si batangnya itu ditempelkan, nanti akan tumbuh lagi yang baru gitu tujuannya. Kalau stek batang gimana stek batang? Stek Stek batang. Batangnya disatuin. Bukan, jadi stek batang itu si batangnya, si ujung batangnya itu dipotong, lalu nanti setelah dipotong, nanti si batang yang sudah dipotong itu langsung ditanam ke dalam tanah. Nah itu yang dimaksud dengan stek batang. Yang terakhir merunduk. Pernah mendengar merunduk? Belum. Kalau merunduk itu jadi ada bagian batang yang dibenamkan atau dirundukkan yang nantinya harus menempel ke tanah ya yang dirundukkan itu. Nah sampai si posisinya itu dipertahankan sampai nanti muncul lagi si yang baru, tumbuhan barunya. Nah coba ada yang pernah melihat tidak tanaman seperti apa yang seperti itu? Ya, nah merunduk itu perkembangbiakannya dengan cara merunduk. Contohnya seperti stroberi ya, betul sekali ya. Oke, jadi ini adalah vegetatif buatan atau perkembangbiakan dengan Manusia. iya bantuan manusia. Masih semangat? Oke, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih. Coba ibu mau dites nih. Apa kalian masih semangat atau enggak? Kita tepuk semangat ya. Ibu contohkan dulu sekali nanti kalian mengikuti. Tepuk semangat. 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 Paham ya? Diulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Masih semangat ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
jelasin ya. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam tanaman. Diulangi, faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam tanaman. Ini. Sekarang kalau faktor eksternal apa? Di luar Faktor yang terdapat di luar tanaman. Oke, kita lihat. Sekarang faktor internal itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada apa ini? Genetik dari induknya. Genetik dari induknya yang menentukan apa? Sifat, bentuk, warna, selanjutnya apa? Hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Berarti faktor internal itu ada dua. Apa aja yang pertama tadi? Genetik dari induknya. Oke, ingat ya. Ingat ya, genetik dari induknya dan hormon. Kemudian selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, nutrisi berupa pupuk, ya. Nutrisi berupa pupuk. Nah, ternyata tumbuhan itu mendapatkan nutrisinya itu dari pupuk. Nah, pupuk ini bisa dari tumbuhan atau dari tanaman. Kemudian yang kedua apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari diperlukan untuk proses Fotosintesis. Betul. Kemudian yang ketiga air dan Kelembapan. Nah, anak-anak, air ini sangat diperlukan oleh tumbuhan karena jika tanaman ini kekurangan air, maka sistem perkembangan dan pertumbuhannya itu akan terganggu. Bahkan tanamannya bisa kerdil. Nah, tahu nggak kerdil itu apa? Kecil. Kecil, betul, tidak ada buahnya, pendek, terus tidak ada bunganya. Itu jadi perkembangan dan pertumbuhannya itu jadi nggak baik ya, anak-anak. Kemudian selanjutnya suhu udara. Suhu udara juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kalau misalkan suhunya terlalu panas, bisa kering, bisa layu. Kalau misalkan terlalu dingin juga berkembangnya juga tidak baik. Jadi harus lembab, harus baik juga suhunya. Kemudian yang terakhir ada kesuburan tanah. Kalau misalnya tanahnya itu gersang, tandus, bisa tumbuh dengan baik atau tidak? Tidak. Iya betul, tidak baik, tidak berkembang dengan baik, tidak tumbuh dengan baik, bahkan mungkin tidak ada buahnya, begitu ya. Oke, tadi kan kita lihat faktor eksternal ada 5. Coba sebutin bareng-bareng. Nomor 1 apa? Nutrisi berupa pupuk. Kedua, Cahaya matahari. ketiga, Air dan kelembapan. keempat, Suhu udara. yang terakhir, Kesuburan tanah. Oke, coba Ibu ingin siswa disebutkan. Bentar ya. Coba siapa yang mau menyebutkan faktor internal dan faktor eksternal? Aku, Bu. Boleh ke depan. Coba ke depan. Ya, beri tepuk tangan. Yeay. Maju ke depan. Coba. Jangan dilihat, lihatnya ke sana. Faktor internal. Iya, Yang apa satu itu? ada genetik dari induknya, yang kedua ada hormon. Kalau faktor eksternalnya apa? Wow. Nutrisi berupa pupuk. Iya. Yang kedua cahaya matahari. Yang ketiga air, suhu. Yang keempat suhu. Yang kelima kesuburan tanah. Oke, coba ada lagi yang mau mencoba? Ayo, coba lagi. Ayo, ke depan. Eta. Ayo, siapa yang Ines. mau mencoba? Boleh ke depan. Coba. Kalau faktor internalnya apa? Ada dua. Yang pertama genetik dari induknya. Yang kedua hormon. Oke, kalau misalnya eksternalnya apa? Nutrisi berupa pupuk. Yang kedua cahaya
cahaya matahari. Yang ketiga air dan kelembaban. Yang keempat suhu udara. Yang terakhir Kesuburan tanah. Iya. Oke, jadi sudah paham ya faktor internal dan faktor eksternalnya? Sudah ingat? Nah, jadi anak-anak kesimpulannya itu pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor kedua ini, faktor internal dan faktor eksternal. Karena jika salah satu faktornya itu tidak terpenuhi, maka perkembangan dan pertumbuhan tanaman itu tidak sempurna, tidak dikatakan baik, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin selanjutnya pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada Pak Guru. Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Hai, terima kasih ya, masih berkonsentrasi anak-anak. Masih semangat. Sebelum memulai pembelajaran ya, Bapak akan melatih konsentrasi kalian terlebih dahulu. Ya. Kalau tadi sudah tepuk semangat, sekarang Bapak akan melatih konsentrasi kalian. Ketika Bapak bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dimulai. Siap? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oh, oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari perkembangbiakan, barusan rekan Bapak menjelaskan mengenai perkembangbiakan dari tumbuhan. Setelah itu menjelaskan mengenai faktor internal dan eksternal. Nah, sekarang kita akan mempelajari. Nah, bisa dilihat ya, apa itu hidroponik? Nah, sebelum Bapak jelaskan, coba Bapak mau nanya kepada kalian. Apa sih yang dinamakan atau yang disebut dengan hidroponik? Coba, ada yang tahu? Pupuk Pak Guru. Bukan. Kalau misalkan pasti yang lebih familiar itu kalian seperti mencapok, terus menyetek dan lain-lainnya. Nah, ini Bapak akan mempelajari mengenai apa itu hidroponik. Coba. Tanaman air bisa, ya betul ya. Intinya itu hidroponik itu yaitu, nah hidroponik yaitu budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media. Pasti anak-anak semua sudah mungkin tidak familiar ya dengan penjelasan ini. Nah, hidroponik ini budidaya tanaman yang tidak menggunakan media tanah, akan tetapi menggunakan media air. Nah, itu ya. Kemudian, nah, mengapa sih harus hidroponik? Coba. Setelah tadi Bapak paparkan, hidroponik itu tanaman budidaya yang tanpa menggunakan tanah, media tanah. Terus, kenapa sih kalian harus menggunakan media hidroponik? Mengapa harus hidroponik? Coba. Ada yang tahu? Biar nggak ribet. Bisa jadi ya, biar tidak ribet. Karena apa? Karena memang kalau hidroponik itu yang pertama tidak menggunakan media tanah. Kalau menggunakan media tanah pasti di samping satu tadi biar tidak ribet. Kemudian selanjutnya, nah di sini ya, yang pertama itu kenapa harus hidroponik? Yang pertama tentu hemat air. Kemudian hemat lahan dan hemat tenaga. Jadi kalau misalnya kita berkebun nih, kita harus mencampur dulu. Kemudian kita harus menggali dulu. Nah itu kan pasti tenaga kita akan terkuras ya. Kemudian yang kedua, tanpa tahan sehingga penyakit yang berasal dari tanah tidak akan menyerang tanaman. Nah yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, nutrisi atau pupuk yang diperlukan oleh tanaman dapat kita atur sehingga tepat sasaran. Nah, nutrisinya itu harus kita atur, ternyata tidak asal-asal mengasih nutrisi. Nah, kemudian bebas dari pestisida dan lebih higienis. Ya. Kemudian tidak ada gulma atau tumbuhan pengganggu yang mencuri persediaan atau nutrisi. Yang terakhir, meningkatkan frekuensi pertanaman. Nah, itu mengapa sih harus hidroponik?
Nah, ini kelebihannya harus seperti ini. Coba sekarang sebelum Bapak memutar video, Bapak akan membuat atau memberikan sebuah games ya. Pasti ketemu dengan Bapak pasti ada games. Ya. Gamesnya yang pasti akan berkaitan dengan tumbuhan. Oke. Kalau di pertemuan sebelumnya Bapak gamesnya dengan kru. Nah, sekarang di pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan games tebak-tebakan ya. Tebak-tebakannya bukan hanya tebak-tebakan biasa. Tebak-tebakannya pasti kalian harus berpikir. Tebak-tebakannya yaitu tentang tumbuhan atau tanaman. Coba ya, konsentrasi. Pertanyaannya yaitu tumbuhan atau tanaman atau sayuran ya, ingat tumbuhan, tanaman atau sayuran apa saja yang hidup di air? Coba. Ada yang bisa? Ya. Tumbuhan, tanaman apa yang hidup di air? Kangkung. Kangkung. Salah. Ayo selanjutnya, yang hidup di air banyak loh. Eceng gondok. Eceng gondok kurang tepat. Selanjutnya, yang hidup di air. Sayuran apa yang hidup di air? Ayo coba. Masa kalian tidak tahu, kan banyak tadi ada kangkung. Jamur. Apa? Jamur. Jamur hampir ya. Bayam. Bayam mendekati ya. Ayo konsentrasi. Sayuran apa yang hidup di air? Gampang kok. Menyerah? Belum. Ya. Tadi ada kangkung, bayam, jamur, eceng gondok, tapi itu tidak betul, ya itu salah. Apa? Ayo konsentrasi. Ayo, mau tahu jawabannya? Mau. Oke, jawabannya yaitu ding, ding, ding. Sayuran yang hidup di air yaitu sayuran sop. Betul? Sayuran sop, ya betul kan? Kenapa sayuran sop coba? Karena di dalam Masuk ya. Karena di dalam sayuran sop itu ada kol, terus ada wortel, betul kan? Ada kentang loh. Mungkin kalau pakai ayam boleh, pakai ceker boleh, ya. Ya jadi itu jawabannya untuk melatih konsentrasi kalian. Oke, kita kembali lagi kepada pembelajaran hidroponik. Nah, tadi Bapak sudah paparkan kelebihannya, kemudian pengertiannya. Nah, sekarang kalian bisa lihat. Nah, ini adalah contoh dari sistem sumbu hidroponik. Nah, pasti kalian juga sudah kenal ya, familiar dengan metode hidroponik ini. Ternyata tidak ribet ya. Karena apa? Tidak menggunakan media tanah ya, ini tuh. Nah, yang pertama ini tempatnya juga tidak selalu oleh pot ya, boleh pakai aqua. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan sebuah video bagaimana cara budidaya tanaman hidroponik. Nah, bertanam secara hidroponik dari nol sampai panen. Bagi teman-teman yang baru akan mencoba, cukup membeli dua barang ini. Yang pertama yaitu benih dengan kemasan seperti ini, atau juga bisa benih dengan kemasan repack. Kemudian barang yang kedua yaitu pupuk hidroponik atau yang biasa kita sebut dengan AB Mix. Bagi teman-teman yang baru akan mencoba berhidroponik, saya sarankan untuk menanam kangkung karena kangkung ini sangat mudah perawatannya dan cenderung tidak rebel terhadap suhu air, pH air, dan sebagainya. Selain itu, masa panen dari kangkung ini sendiri juga relatif lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang lain. Bagaimana cara menanamnya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelumnya siapkan besek plastik atau bakul beserta wadahnya, bisa menggunakan ember, kemudian tisu, dan juga air. Langkah yang pertama, tuangkan air
hingga permukaan air menyentuh bagian dasar besek plastik. Kemudian letakkan tisu secukupnya. Tisu ini berfungsi untuk menjaga kelembaban dari benih kangkung. Selanjutnya, taburkan benih kangkung. Namun sebelum itu, untuk benih yang kami gunakan ini akan kami cuci terlebih dahulu. Karena ada sedikit warna kemerah-merahan pada benih. Dan ketika kita langsung menaburkan benih kangkung ke tisu, nanti tisunya akan berwarna kemerah-merahan. Dan kami kurang suka dengan hal itu. Entah apa fungsi warna kemerah-merahan pada benih tersebut. Kalau teman-teman tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, ini benih yang sudah kami cuci. Lalu tujuannya agar benih tidak kutilang. Setelah 7 hari, bibit kangkung bisa mulai kita berikan nutrisi AB Mix. Sebelumnya kita larutkan dulu nutrisi AB Mix-nya. Baik ya anak-anak semua. Nah, itulah tadi proses dari hidroponik ya. Ternyata prosesnya cukup mudah ya, cuman menggunakan beberapa bahan saja dan nutrisi. Nah, tadi bisa dilihat oleh adik-adik semuanya ya. Dari proses 7 hari itu udah mulai kelihatan ya. Dari tumbuhan kangkungnya sudah mulai tumbuh sampai 12 hari. Kemudian sampai 20 hari itu tanaman kangkung sudah siap untuk dipanen. Nah, yang terakhir, bagaimana anak-anak semua melalui hidroponik ini? Apakah anak-anak ada keinginan untuk membudidayakan tanaman menggunakan media hidroponik? Ada. Ya, bagus ya, harus ada ya. Karena ini ternyata mudah untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh rekan ini. Terima kasih. Halo anak-anak hebat. Gimana tadi tebak-tebakannya seru? Oke, Ibu sekarang mau bertanya tidak tebak-tebakan ya. Coba sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa ya? Tentang apa coba? Peran pemburu kayu dalam transportasi air pada tumbuhan eksperimen tumbuhan pacar air. Betul, sekarang kita akan melakukan eksperimen. Coba yang tahu ini namanya tumbuhan apa? Pacar air. Pacar air. Pacar air tinggalnya di mana ya? Di air. Di air, benar. Contohnya kayak apa? Di sungai. Terus? Di mana? Rawa. Iya, betul. Coba siapa yang mau menyebutkan ada apa aja ya di tanaman pacar air ini selain akar? Akar, Batang, daun, buah. bunga, bener. Ada akar, ada batang, ada daun dan ada bunga. Coba, akar fungsinya untuk apa
penyerapan air yang pertama itu gimana? Pegang. Dari akar, Ya, terus diserap, Bener. terus nanti ke batang, terus ke daun, ya. terus ke bunga dan jadi Hebat. Sekali lagi siapa ya? Asila. Asila, coba jelaskan lagi yang tadi saya sebutkan. Ayo, coba. Nah, yang pertama akar, terus Ya. lewat ke batang, terus ke daun, terus ke bunga. Wah, hebat. Yeay. Dari anjing pinter, hebat. Sekarang ini kenapa ya air bisa menyerap ke batang? Karena ada apa? Karena ada kapilaritas daun yang disebut, nggak tahu ya? Nah, ini tuh disebutnya pembuluh kayu yang berongga. Kenapa bisa air naik ke atas ke daun? Itu karena ada pembuluh kayu yang berongga yang mengangkat zat atau yang lainnya ke daun dan ke bunga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan air ada apa coba? Ada sinar matahari, air itu sendiri. Ada bener. Hebat ini harus dikasih uang. Nah, sekarang karena kalau gini aja ya nggak akan tahu gimana prosesnya. Ibu akan menampilkan video pembuktian penyerapan air nih. Coba ya kita tonton bersama-sama, siap menonton? Siap. Oke. Kita tonton bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira Mustafa akan memperlihatkan bagaimana cara transformasi pada tumbuhan atau juga sebagai alat peraga pada materi kali ini, yaitu tumbuhan dan lingkungannya. Selamat menyimak. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan antara lain yang pertama adalah botol. Tuh ada Yang botol. kedua, tanaman pacar air, Tanaman pacar dan air. juga pewarna makanan, Makanan. dan yang terakhir air secukupnya. Air. Cara kerja pertama, air diberi pewarna makanan secukupnya, lalu aduk hingga pewarna makanan tercampur dengan rata. Alasan kita memakai pewarna makanan berwarna merah atau warna lainnya yang cerah adalah agar air yang mengalir ke atas batang, ke daun, itu akan terlihat dengan jelas warnanya. Selanjutnya, masukkan tanaman pacar air ke dalam air yang sudah diberi pewarna makanan. Coba kita lihat ya apa yang terjadi perubahannya selama beberapa jam. Kemudian, kita biarkan tanaman pacar air ini terkena sinar matahari. Nah, terkena sinar Alasan matahari. kenapa kita menggunakan tanaman pacar air adalah karena batang pacar air ini minim dan transparan. Dengan ini kita mengharapkan air yang mengalir ke seluruh tubuh tanaman itu akan terlihat dengan jelas warnanya dan proses transformasinya. Inilah hasil Nah, praktik kita lihat hasilnya. Di bawah daunnya itu ada bintik-bintik warna apa? Merah. Itu meyakinkan bahwa air itu bisa loh
karena sel-sel yang hidup itu membutuhkan air untuk kehidupan. Jadi tujuan kita melakukan praktek kali ini adalah untuk mengamati dan membuktikan bahwa di dalam tubuh itu terjadi proses pembentukan air dari zat berlarut ke akar, batang, daun yang berada pada bagian lem. Oke, nah jadi dapat disimpulkan ya, air itu benar loh naik ke atas batang, dari akar naik ke atas batang, ke daun dan ke bunga, seperti itu. Menarik bukan? Menarik. Kalian tahu nggak sebelumnya emang air itu? Kalian tahu nggak sebelumnya air itu bisa naik ke atas batang dan ke daun jadi berwarna daunnya? Enggak. Berarti dari praktek ini kalian menjadi tahu. Oke? Menarik? Menarik. Dari Ibu, sekian penjelasannya akan dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Semangat, Bu. Sekarang kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, ada yang tahu fotosintesis itu apa? Apa ya? Siapa yang bisa jawab? Fotosintesis. Pernah dengar nggak? Tapi lupa. Proses ini tumbuhan ada cahaya mataharinya. Bisa. Proses terjadinya perubahan ya. Nah, coba baca oleh satu orang. Aku boleh. Fotosintesis adalah proses perubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan. Ya, jadi fotosintesis itu adalah proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya Matahari yang diserap oleh klorofil. Itu apa? Sel tumbuhan Zat hijau yang ada di daun. Sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Glukosa itu apa? Glukosa salah satu karbohidrat yang digunakan sebagai sumber utama tenaga bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan praktek fotosintesis. Coba ini bagikan oleh ketua kelasnya siapa? Ines. Ya. Coba Ines tolong bagikan ya, satu orang satu. Seru. Para ibu, kapasnya satu orang dua, satu orang dua, kedua. Sudah, ya duduk kembali. Coba sekarang kapasnya tolong masukkan ke dalam air. Satu dulu ya. Gini Bu, Ya, 1 lagi.
sekarang masukkan bijinya. Jangan sampai tertumpuk ya. Coba. Nah, gitu, jangan terlalu berdempetan. Jangan terlalu basah ya kapasnya. Ya, udah. Ini masih ada yang kosong, boleh dikasih. Buahnya ikut main. Ya. Nah, sekarang. Masukkan ini. Berapa Bu? Berapa aja asal jangan berdempetan ya. Jangan berdempetan, terus jangan saling. Nah, di sini sudah ada contoh pengamatan dari hari pertama sampai hari ke-7. Coba di hari pertama sudah ada perkecambahan atau belum? Belum. Di hari kedua? Belum. Ada Mulai ada sedikit tumbuh. Hari ketiga udah ada daun. Udah ada daun dan akar. Hari keempat Batang. sama daunnya sedikit. ya, hari kelima sama hari keenam Mulai tumbuh. mulai tumbuh tinggi, daunnya lebar, dan hari ketujuh Wah, udah jadi ada daun batangnya. semua biji kacang hijaunya sudah tumbuh, akarnya sudah tinggi, daunnya sudah Daunnya sudah lebar. lebar. Nah, coba yang tadi sudah dipraktekkan boleh disimpan di tempat yang teduh ya. Yang teduh, Bu. Ya. Itunya kacang hijaunya boleh dikedepanin lagi. Nah, coba kenapa tidak boleh disimpan di tempat yang terkena sinar matahari? Kenapa tidak boleh disimpan di tempat yang terkena sinar matahari? Harus lembab, harus lembab. Kalau terkena sinar matahari bakal tumbuh atau enggak? Kurang maksimal. Ya, tetap tumbuh tapi hasilnya kurang Maksimal. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan ibu, yaitu akan mengevaluasi kemampuan kalian pada hari ini. Sekian dari ibu. Selanjutnya Selamat siang anak-anak hebat. Siang, Bu. baik. Tadi sudah belajar apa sama Ibu Nur? Belajar vegetatif genetatif. Fotosintesis. Ya. Tadi habis ngapain aja sama Bu Nur? Belajar fotosintesisnya? Main kacang-kacangan. Main kacang-kacangan. Ini buat bikin Bikin apa? Kacang-kacangan. Daun. Bikin daun. Itu dari biji apa coba? Kacang Dari hijau. Dari kacang hijau. Berarti kalau dari kacang hijau bisa jadi apa? Toge. Bercampur. Coba. Tadi kata Ibu Nur harus digimana biar tumbuh? Masih ingat Di nggak? tempat yang lembab, tidak terkena sinar matahari. Tidak
Oh, 7 hari biar sempurna. Ya. Ya. Coba sebelumnya untuk memahami pemahaman kalian, coba siapa yang mau maju ke depan untuk menyebutkan materi yang menarik menurut kalian yang sudah dibahas sebelumnya dan simpulkan sama kalian di depan. Ya. Yang berani Ibu kasih hadiah pensil baru nih, pensilnya cantik warnanya. Gimana mau jelasin? Iya, hal yang menarik yang tadi kalian pahami, ayo simpulkan tadi belajar apa aja. Terus menurut kalian yang menarik yang baru kalian tahu apa aja? Boleh ke depan. Menurut aku materi yang menyenangkan tadi materi hidroponik, karena itu jadi kita tahu tanaman-tanaman itu apa sih tanaman-tanaman yang lebih mudah, kita juga bisa mempraktekannya di rumah. Udah itu aja. Coba temennya apa lagi? Bantuin. Yuk. Makasih ya. Coba Hisni. Oh iya, maaf. Boleh Ines. Coba yang Ines tadi pahami apa? Kalau Ines suka yang tadi yang apa itu tanaman cacar. Pacar Bu, soalnya tadi baru tahu bisa kayak gitu jadi warna merah sampai ke daun. Nah itu baru lihat. Oh, baru lihat. Iya. Ya. Boleh, makasih Ines. Ya. Terima kasih ya untuk anak-anak hebat yang sudah menjawab. Ibu kasih hadiah. Ini ya. Bagi aja. Nanti. Nah, betul ya. Tadi kita sudah belajar tentang hidroponik, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan kita juga tadi sudah belajar tentang fotosintesis. Nah, Ibu bagikan LKPD untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan ya. Boleh. 1 LKPD buat 2 orang. Karena ada yang nggak masuk nggak apa-apa. Berarti yang ini 1-1. Boleh dikerjakan ya. Ibu ada pulpen. Iya. Ada, boleh. Pinjam. Asyik. Ada yang sudah selesai?
Sudah? Ada yang selesai? Masya Allah, gak cepat sekali. Ya, yang lainnya boleh kalau yang sudah dikumpulkan. Ibu udah, Bu. Sudah? Masya Allah. Nah, Ibu harap kalian menjawabnya sesuai dengan kemampuan kalian yang sudah dipahami ya. Ya, Ya. Bu. Tapi coba Ibu mau tanya, paham nggak apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru-gurunya? Paham. Coba Ibu tanya sekali lagi. Tadi membahas apa aja yang pertama? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Apa aja? Vegetasi, Dan tadi juga ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan. Apa aja? Faktor internal, eksternal. Itu ya, tadi kita sudah membahas tentang pertumbuhan, perkembangan tanaman. Dan kita juga tadi sudah membahas fotosintesis dan hidroponik. Nah, Ibu harap dari pembahasan topik kali ini akan membuat kita jadi lebih tahu bagaimana cara proses fotosintesis, cara kita membuat hidroponik bagaimana, dan salah satunya tadi membuat yang kecambah ya, yang biji-bijian itu jadi toge ya. Jadi kita pasti tadi disuruh mengamati ya bagaimana nanti prosesnya. Nah, bukan hanya paham, Ibu harap kalian juga bisa menerapkan di rumah, dan bukan hanya paham kita itu caranya bagaimana, terus prosesnya bagaimana, tapi kita juga harus bisa melestarikan dan menjaga tumbuhan di rumahnya. Kalau yang di rumahnya ada tumbuhan, ada tanaman liar, bisa disiram dengan pakai apa kalau disiram? Air. Kalau disiram pakai Air. Jangan lupa rajin disiramnya biar nggak kering, biar nggak layu ya. Ya, Bu. Ya. Nah, sekian untuk pemaparan dari pembelajaran hari ini. Ibu harap nanti pulang ke rumah tidak lupa ya sama materinya, karena kalian sudah paham, sudah hebat ya. Jadi ya, apalagi yang hidroponik boleh ya dibuat di rumah ya. Ya, Ya, Bu. Ibu harap kalian di rumah juga membuat karya-karya seperti hidroponik ini ya. Baik, kita tutup ya pelajaran hari ini dengan hamdalah dari kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanallah.